Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 video yang sudah saya tonton, di antaranya yaitu gempa yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006. Setelah itu ada ancaman megatrust yang terjadi di pesisir selatan Indonesia, khususnya di Banten. Dan yang terakhir itu ada gempa bumi yang terjadi di Jepang. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas tentang gempa yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006. Pada video tersebut itu membahas tentang gempa yang terjadi di Yogyakarta yang berkekuatan 5,9 skala Richter dan berlangsung selama 57 detik. Gempa ini menepati posisi ke-9 sebagai gempa paling mematikan di dunia dengan hampir 6.000 korban jiwa. Dengan korban jiwa terbanyak dari Kabupaten Bantul dan Klaten. Penyebab gempa ini diyakini adalah pergeseran sesar opak, sesar aktif yang membenteng searah dengan aliran sungai Opak. Sesar opak terbentuk akibat tumpukan lempeng oseanik Indonesia-Australia yang menunjam ke bawah lempeng benua Eurasia di bawah Pulau Jawa. Tekanan dari tumpukan ini menyebabkan retakan dan pergeseran bantuan di permukaan. Salah satunya adalah sesar opak. Gempa ini terjadi akibat pergeseran sesar, disebut sebagai gempa dangkal. Dampak dari gempa ini sangat merusak di dataran rendah Bantul karena struktur tanah yang lunak. Kelurahan Sriharjo di Kapanewon Pundong menjadi epicentrum gempa dan mengalami dampak terparah. Ada juga dusun yang bahkan mengalami rayapan tanah yang menyebabkan seluruh rumah roboh dan bergeser puluhan meter. Memaksa warganya untuk bedol desa dan dipindahkan ke pemukiman baru dengan bentuk rumah dom yang disebut rumah Teletubbies. Video tersebut juga menyoroti pentingnya mitigasi bencana dan kewaspadaan. BMKG menyatakan potensi gempa dari sesar opak sebesar 8,7 merupakan hasil kajian dan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan, namun tetap harus waspada. BDDIY telah berupaya memperkuat ketahanan masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Setelah gempa tahun 2006, masyarakat di Yogyakarta kini lebih sadar akan pembangunan rumah tahan gempa dan fasilitas umum serta jembatan kretek bahkan dibangun dengan teknologi tahan gempa di zona sesar opak. Yang kedua, saya akan membahas tentang gempa megatrust dan tsunami di pesisir selatan Indonesia, khususnya Banten. Megatrust adalah zona pertemuan dua lempeng samudra dan benua yang rawan gempa bumi. Di Indonesia, zona ini berada di antara lempeng Eurasia dan Indonesia-Australia, menyebabkan wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara rawan gempa. Jika terjadi gempa megatrust di selatan Banten, tepatnya di Lebak, kekuatannya bisa mencapai magnitudo 8,7 dengan potensi tsunami hingga 20 meter. BMKG memetakan lokasi dan kekuatan maksimum gempa megatrust. Misalnya Aceh 9,2,
Mentawai 8,7, Selatan Jawa 8,7, Bali dan Nusa Tenggara 8,5. Namun tidak bisa memprediksikan kapan tepatnya akan terjadi. Kepanikan masyarakat seperti di desa Situragen, Lebak Selatan sering terjadi karena kurangnya pemahaman mitigasi bencana. Masyarakat Situragen menghadapi resiko tertinggi karena berhadapan langsung dengan zona megatrust. Pada video tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada kekhawatiran, masih banyak masyarakat yang belum siap menghadapi bencana. Upaya mitigasi yang dilakukan antara lain pembentukan Gugus Mitigasi Lebak Selatan atau disingkat GMLS dan Destana, Desa Tangguh Bencana, yang melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, sekolah, serta penanaman mangrove dan pohon ketapang sebagai penahan alami tsunami. Pada video tersebut juga menekankan bahwa bencana mungkin tak terhindarkan, namun kehidupan di pesisir tetap berdenyut penuh tekad dan kewaspadaan. Selanjutnya pada video ketiga yaitu menjelaskan tentang ketahanan Jepang terhadap gempa bumi. Meskipun sering dilanda gempa besar, Jepang adalah salah satu negara paling rawan gempa di dunia, tetapi memiliki persiapan terbaik. Sejak gempa besar Kanto tahun 1923, semua bangunan di Jepang tunduk pada kode seismik dan standar desain tahan gempa yang ketat. Banyak rumah dilengkapi dengan perlengkapan bertahan hidup gempa dan sistem peringatan dini gempa dan tsunami di ponsel serta sensor di kereta api membantu menjaga keselamatan. Bangunan di Jepang dirancang tahan gempa dengan beberapa metode. Yang pertama, ketahanan dasar. Balok, pilar, dan dinding bangunan memiliki ketebalan minimum untuk menahan guncangan. Yang kedua, kontrol getaran. Peredam dipasang antara kolom dan balok untuk menyerap energi gempa. Yang ketiga, isolasi seismik. Struktur bangunan diisolasi dari tanah dengan lapisan timbal baja dan karet yang bergerak secara independen dari bumi, sehingga bangunan bergerak sangat sedikit. Yang keempat, ada kekuatan pendulum. Pada gedung pencakar langit, pilar inti dibangun di tengah bangunan yang berfungsi sebagai pendulum bergerak berlawanan arah untuk menstabilkan gedung. Contohnya seperti Tokyo Skytree. Selanjutnya ada rumah melayang. Beberapa rumah dilengkapi dengan dektor gempa yang memicu kompresor untuk mengangkat bangunan 1-3 cm dari fondasinya. Setelah itu ada material tahan gempa. Bangunan dibuat dengan material seperti baja atau kayu yang fleksibel dan tidak mudah patah. Semua bangunan di Jepang harus menjalani inspeksi keselamatan selama 10 tahun. Meskipun persiapan ini, Jepang masih dihantui gempa 9,0 magnitudo tahun 2011 yang menyebabkan tsunami dan bencana nuklir. Pada video tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada yang sepenuhnya tahan gempa dan kekhawatiran akan gempa dan tsunami akan selalu ada. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.